Di dunia ekonomi Indonesia, ada satu nama yang belakangan jadi pusat perhatian. Bukan karena ia politisi flamboyan, bukan pula karena karisma pidatonya yang membakar massa, namanya Purbaya Yudi Sadewa. Seorang insinyur elektro yang berbelok ke jalan ekonomi, lalu kini dipercaya mengendalikan kas negara sebagai Menteri Keuangan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya pada 8 September 2025 dianggap sebagai salah satu langkah paling mengejutkan dalam reshuffle kabinet. Karena ia menggantikan figur sekelas Sri Mulyani, ikon reformasi fiskal Indonesia yang punya reputasi global. Pergantian ini langsung mengundang sorotan. Pasar modal bergetar, analis ekonomi menahan napas, dan publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa, dan apa yang membuatnya dipercaya mengelola uang negara di tengah turbulensi politik dan ekonomi. Yudi bukanlah sekedar teknokrat di balik meja birokrasi. Dia pernah merasakan dunia industri, dunia pasar modal, sampai lembaga stabilitas keuangan. Inilah profil campuran seorang engineer, ekonom, sekaligus regulator. Maka ketika dia kini duduk di kursi Menq, pertanyaan besarnya adalah, apakah dia akan jadi penjaga disiplin fiskal ala Sri Mulyani, atau justru pedal gas untuk akselerasi pertumbuhan? Karena setiap keputusan Yudi bukan sekedar soal angka APBN, tapi juga tentang arah politik ekonomi Indonesia. Apakah akan lebih disiplin atau lebih ekspansif? Jadi, mari kita bedah bersama dari konteks makro, tensi politik, hingga skenario 100 harinya. Hanya di Cerita Kamar Kos. Purbaya Yudi Sadewa lahir pada 7 Juli 1964. Perjalanannya bisa dibilang unik, mulai dari dunia teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, hingga berlabuh ke ilmu ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dia mengantongi gelar master dan doktor ekonomi, kombinasi yang jarang. Logika teknis seorang insinyur bercampur dengan analisa makroekonomi seorang ekonom. Karir awalnya tidak langsung di pemerintahan. Purbaya memulai langkah di sektor swasta internasional sebagai field engineer di Schlumberger pada tahun 1989 sampai 1994. Perusahaan multinasional di bidang jasa minyak dan gas. Dari sana dia masuk ke dunia keuangan tanah air lewat Dana Reksa, menjadi ekonom senior, lalu jadi direktur utama Dana Reksa Securities, dan bahkan chief economist Dana Reksa Research Institute. Nama Purbaya mulai dikenal di kalangan pelaku pasar sebagai sosok analitis, dingin, dan fokus pada angka. Masuknya Purbaya ke pemerintahan terjadi di era SBY. Dia jadi staf khusus Menko Perekonomian dan anggota Komite Ekonomi Nasional di bawah Chairul Tanjung. Dari sini, dia belajar bagaimana keputusan ekonomi bukan hanya soal hitung-hitungan Excel, tapi juga politik, kompromi, dan lobby-lobby kekuasaan. Di era Jokowi, karirnya makin menanjak, sempat duduk di kantor staf presiden, lalu pindah ke Kemenko Maritim dan Investasi, sampai akhirnya dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS. LPS adalah benteng terakhir ketika Bank Goyah dan Purbaya membuktikan kepiawaiannya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia di masa pandemi. Ketika reshuffle Kabinet 2025 datang, Presiden Prabowo memilihnya sebagai Menteri Keuangan. Langkah ini punya dua pesan. Pertama, Prabowo ingin menempatkan orang yang lebih loyal secara politik dibandingkan Sri Mulyani. Kedua, Purbaya dianggap figur yang bisa mengkombinasikan keilmuan teknis, pengalaman pasar, dan kepekaan politik. Namun tantangan di depannya berat. Sri Mulyani dikenal sebagai disiplin fiskal, menjaga defisit agar tidak kebablasan. Purbaya kini harus membuktikan bahwa dirinya bisa menjaga kredibilitas fiskal sambil memenuhi visi besar Prabowo, meningkatkan pertumbuhan, menjaga subsidi rakyat, dan menggenjot pembangunan. Coba kita bayangkan, Yudi Sadewa baru duduk di kursi Kemenq, meja masih beraroma kayu baru, tapi di depannya sudah bertumpuk draft APBN, grafik inflasi, dan janji politik yang menggantung di udara. Semua orang menatap ke arahnya, pasar, DPR, investor asing, sampai rakyat kecil yang berharap makan bergizi gratis. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Yudi Purbaya? Pertama soal defisit, aturan main jelas, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3% PDB. Tahun 2024, defisit kita relatif aman, sekitar 2,3% PDB. Tapi tantangannya muncul ketika program sosial baru seperti makan bergizi gratis harus dijalankan. Biaya penuh program itu bisa tembus 2% PDB kalau langsung digeber. Angka defisit bisa nyaris meledak. Jalan tengahnya, sequencing. Yudi harus berani bilang ke publik, program jalan tapi bertahap, prioritaskan daerah rawan stunting, kantong kemiskinan, baru melebar ke nasional. Dengan begitu, efek politik tetap ada tapi disiplin fiskal tidak hancur. Masalahnya, publik suka hasil cepat, disinilah seni Yudi diuji, menjual disiplin bertahap dengan bahasa yang bisa diterima rakyat maupun investor. Sumber masalah paling akut adalah tax ratio. Tahun 2023 masih di kisaran 12% PDB, tapi semester 1 2025 turun ke 8,4%.
Ini bukan cuma rendah, tapi memalukan untuk negara G20. Dengan tax rasio segitu, mau belanja apapun bakalan ngos-ngosan. Apa yang bisa dilakukan Yudi? Pertama, melanjutkan rencana kenaikan PPN bertahap, atur ulang tax holiday supaya hanya untuk sektor yang benar-benar menciptakan lapangan kerja. Kedua, fokus ke high net worth individuals yang sering lolos dari radar pajak. Yudi butuh kampanye compliance yang keras tapi elegan. Ketiga, percepat core tax administration system dan sistem invoicing agar data transaksi bisa jalan real time tanpa harus ngandelin razia pajak gaya lama. Kuncinya bikin tax rasio naik ke 11-12% dalam 2-3 tahun. Kalau ini gagal, seluruh janji politik pemerintah akan terasa seperti bon kosong. Di dunia ekonomi, koordinasi sering kedengarannya membosankan, tapi disinilah stabilitas ditentukan. Saat ini, BI sudah menurunkan suku bunga ke 5%. Inflasi aman di 2,31%. Ada juga rencana BI mau membeli SBN di pasar sekunder untuk mengelola jatuh tempo utang pandemi. Yudi harus memainkan orkestra ini dengan halus. Sebagai mantan ketua LPS, dia ngerti cara jaga kepercayaan perbankan. Di Kemenq, dia harus pastikan penerbitan SBN selaras dengan siklus moneter BI. Kalau komunikasi mulus, pasar percaya. Kalau tidak, yield SBN bisa melonjak, rupiah goyah. Ada persoalan jangka panjang yang lebih berbahaya dari sekedar defisit. Prematur deindustrialization. Porsi manufaktur kita turun dari 32% PDB tahun 2002 ke 19% di tahun 2024. Artinya, kita makin bergantung kepada komoditas mentah, padahal tenaga kerja butuh serapan di sektor industri. Yudi harus bisa menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong sektor padat karya bernilai tambah, seperti elektronik menengah, otomotif listrik, agro processing. Insentif fiskal harus ditautkan ke KPI nyata, seperti ekspor naik, tenaga kerja terserap, bukan sekedar memberi tax holiday generik yang sering jadi ladang rente. Belanja pemerintah sering bocor ke hal-hal remeh kayak perjalanan dinas, acara seremonial, subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Yudi harus melakukan hard choice, kayak memotong belanja seremonial, mengarahkan subsidi energi ke kelompok miskin lewat skema data terintegrasi, menggunakan uang yang tersisa untuk infrastruktur produktif dan kesehatan. Dengan begitu, APBN jadi instrumen pertumbuhan, bukan sekedar mesin. Pada akhirnya, cerita tentang Yudi Sadewa bukan sekedar pergantian nama di kursi menteri. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara menyeimbangkan antara disiplin angka dan godaan politik. Di satu sisi, ada pasar yang menuntut defisit tetap jinak, rupiah tetap stabil, dan pajak naik. Di sisi lain, ada janji politik yang harus ditepati, dari makan bergizi gratis sampai ambisi industrialisasi. Yudi masuk ke panggung ini dengan bekal unik, pernah jadi engineer di lapangan minyak, ekonom di lantai bursa, sampai regulator di LPS. Semua pengalaman itu membentuk instingnya, lebih pragmatis dibanding dogmatis. Tapi di kursi Kemenq, insting saja tidak cukup. Setiap kebijakan akan jadi ujian kepercayaan. Apakah investor percaya? Apakah rakyat merasakan hasil? Apakah presiden puas? Dan disinilah kita, di kamar kos yang sempit ini, bisa mengintip bagaimana sebuah keputusan di gedung keuangan bisa merembet ke dompet kita semua. Harga nasi goreng di pinggir jalan, cicilan motor, sampai tabungan di bank. Semua dipengaruhi oleh angka-angka APBN yang sedang Yudi susun. Jadi, kita jangan cuma jadi penonton pasif, karena politik ekonomi bukan hanya urusan elit di Jakarta. Itu realitas sehari-hari yang kita bayar dengan uang jajan, gaji, dan pajak kita. Kalau lo ngerasa cerita kayak gini bikin lo lebih ngerti, atau minimal bikin lo mikir sambil ngakak absurd, jangan lupa subscribe channel Cerita Kamar Kos, klik tombol like, tulis komentar, dan bagikan video ini ke teman tongkrongan lu. Karena di Kamar Kos ini, kita akan terus bongkar politik dan ekonomi Indonesia dengan gaya yang gak sok pintar. Tapi cukup tajam buat bikin lo bilang, anjir, ternyata gini lo cara negara jalan.